Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita merenungkan firman yang menjadi evangelium di minggu kita, minggu ke-23 setelah Trinitas ini. Dan untuk itu, marilah kita persiapkan diri kita, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih pada kesempatan ini diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Marilah kita baca apa yang dikatakan di sana. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman yang akan kita pahami dan renungkan dalam bingkai tema mengasihi bumi dan segala isinya. Menurut saya lebih tepat, mengurusi lebih sungguh lagi bumi dan segala isinya. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Marilah kita simak satu persatu apa arti dan pesan firman ini untuk kita hayati dan lakukan demi kemuliaan dan puji-pujian bagi Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa dan Maha Pengasih itu. Pertama, berhaleluya. Berhaleluya. Sekarang ini ada kelompok Kristen yang membuat ucapan haleluya menjadi ciri khas mereka. Tiap berdoa mereka selalu mengucapkan haleluya setelah atau sebelum amin. Sikit-sikit haleluya, selalu haleluya. Anjing tergilas mobil pun dibilang haleluya. Ada orang mati terbunuh spontan dibilang haleluya. Jangan kelewatan dong. Jangan ditiru cara-cara umat lain dengan pekikan-pekikan mereka. Perlu ditiru para penyusun mazmur yang ada dalam Alkitab. Tidak setiap mazmur diawali atau diakhiri atau diisi dengan kata haleluya. Para penulis mazmur tahu menaruh ucapan haleluya
pada tempatnya ada 150 mazmur. Seruan haleluya digunakan hanya dalam Mazmur 104 ayat 35, 105 ayat 45, 106 ayat 1 dan ayat 48, 111 ayat 1, 112 ayat 1, 113 ayat 1 dan ayat 9, 115 ayat 18, 116 ayat 19, 117 ayat 2, 135 ayat 1 dan ayat 21, 146 ayat 1 dan ayat 10, 147 ayat 1, 147 ayat 20, 148 ayat 1 dan 14, 149 ayat 1 dan 9, dan 150 ayat 1 dan 6. 23 kali saja dalam 16 mazmur dari 150 mazmur. Dan mazmur ini sering disebut sebagai mazmur haleluya. Di sana kita lihat ada seruan haleluya kalau ada pujian, syukur, sukacita, kekaguman atas karya Tuhan. Mazmur 146 salah satu dari mazmur haleluya tersebut. Makanya kita dalam rangka tema yang disebut di atas membahas haleluya itu. Haleluya terdiri dari dua kata Ibrani, yakni halelu dan ya. Kata ya singkatan dari Yahowa, atau dibaca orang lain Yahweh. Halelu kata Ibrani dalam bentuk imperatif atau bentuk ajakan atau perintah, yang artinya pujilah. Puji mak. Arti kata ini masuk menjadi kosakata Arab, dan dari sana dibentuk kata Indonesia tahlil, yang artinya satu, pengucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah secara berulang-ulang. Dan yang kedua, nyanyian pujian, itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tahlilan artinya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk memohonkan rahmat dan ampunan bagi arwah orang yang meninggal. Demikian juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sedangkan orang Kristen tidak berdoa lagi untuk orang-orang atau arwah-arwah orang mati. Arti ini diberikan dalam konteks Islam. Dari kitab Mazmur, khususnya Mazmur 146, dapat kita ketahui apa yang dikerjakan dalam berhaleluya. Yang pertama, yang dinyanyikan adalah mizmor, yakni nyanyian yang diiringi dengan musik. Tentu saja dalam berhaleluya sangat baik kalau ada penggunaan alat musik, baik yang dipetik, yang ditiup, yang elektronik maupun yang dipukul dan lain-lain, yang kombinasi suaranya sangat baik mengiringi lantunan atau pembacaan syair nyanyian tersebut. Dan yang kedua yang dikerjakan berhaleluya itu dilakukan dengan melantunkan atau menyanyikan atau membacakan teks-teks mazmur tersebut. Adalah tradisi Yahudi dan Kristen melantunkan kata-kata dalam teks mazmur atau kitab suci. Itu sudah dilakukan sebelum ada Islam. Tradisi pelantunan ini dilestarikan atau dipopulerkan oleh kaum Islam dalam membaca kitab suci mereka dalam bahasa Arab. Orang Kristen yang kurang pandai melantunkan kata-kata teks itu mengatakan membaca teks itu dengan baik, lantang dan kuat serta jelas juga terhitung sebagai perbuatan melantunkan kata-kata teks kitab suci tersebut. Alasan membela dirilah itu. Dalam kebaktian yang diadakan Gereja Katolik Roma masih terdengar pelantunan kata-kata teks kitab suci sewaktu membacanya. Mereka masih terus memelihara tradisi pelantunan teks, pelantunan kata-kata teks kitab suci tersebut. Waspadalah hal kaum Protestan agar jangan sampai dicap oleh orang lain kamu ini sebagai penghilang tradisi indah melantunkan kata-kata teks kitab suci. Mari kembangkan seni melantunkan mazmur atau teks kitab suci.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dengan mengucapkan haleluya, pemazmur mengajak jiwanya memuji Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, nafsi atau nefasku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikian tekad pemazmur. Dengan mengatakan nefasku, pemazmur ingin memuji Jehovah dengan segenap eksistensinya. Tubuhnya mengikuti nefasnya dalam memuji Jehovah. Sebab dalam pengertian orang Ibrani, dengan adanya nefas dalam tubuh manusia itu menunjuk pada kenyataan bahwa manusia itu sudah menjadi makhluk hidup. Pemazmur yang hidup itulah yang memuji Tuhan. Dan pemujiannya terhitung sebagai pemujian dan pemujaan yang hidup. Kalau sudah mati tidak memuji Tuhan lagi. Pujian pemazmur mengandung tindakan memuliakan dan bermazmur bagi Tuhan. Itu berarti kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia sewaktu penciptaan itu, dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 6, yang juga dianugerahkan kepada pemazmur, digunakan untuk memuliakan Tuhan selama hidup pemazmur. Jadi kemuliaan manusia bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang dimiliki pemazmur tidak digunakannya untuk menyombongkan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti membuat Tuhan sebagai yang paling berbobot atau paling berarti bagi orang yang memuliakan Tuhan. Jika seseorang memuliakan Tuhan, maka kemuliaannya akan semakin bertambah-tambah melalui kemuliaan Tuhan yang semakin dianugerahkan kepadanya. Jadi mari muliakan Tuhan biar kemuliaanmu semakin naik. Yang ketiga, apabila pemazmur akan bermazmur bagi Elohim Allahnya selagi dia masih ada, berarti pemazmur melantunkan mazmur setiap hari. Dan kalau stok mazmur masih kurang, dia mengubah mazmur baru. Dia bermazmur sejalan dengan pelaksanaan jam 2-3 kali atau sembahyang 3 kali sehari bagi orang Israel. Orang Israel melakukan jam 2 atau sholat 5 kali sehari kan. Yahudi sebelum itu, Israel sebelum itu sudah 3 kali sehari. Kristen melakukan jam 2 setiap saat dibutuhkan. Dan mudah-mudahan Kristen ini, yang Protestan ini, sempat membaca mazmur sewaktu berdoa. Ada juga mazmur doa. Dunia dan kehidupan manusia sungguh sangat indah apabila dipenuhi dengan puji-pujian yang dimazmurkan. Tuhan menginginkan agar semua yang bernapas memuji Tuhan atau bermazmur bagi Tuhan. Pendikan Mazmur 156. Yang bernapas itu bukan hanya manusia, melainkan juga hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan bumi sendiri dan lautan terhitung sebagai ciptaan yang bernapas, yang berarti yang hidup. Semuanya memuji Tuhan, termasuk kita. Jangan lupa itu. Keempat, alamat haleluya itu harus jelas seperti tersirat dalam kata itu sendiri, yakni Jehovah atau Yahweh. Alamat haleluya bukan manusia jenis apapun, entah itu bangsawan atau Batak Pangarajai, ataupun yang menganggap dirinya manusia setengah dewa atau yang mendewakan dirinya. Itu tidak alamat haleluya. Pemazmur tahu bahwa manusia suka pujian dan manusia suka menjadi si pangkaron, mikir, minta perhatian, ingin diangkat-angkat. Manusia yang sering mengangkat-angkat seseorang bertujuan agar orang yang dipangkar atau dipuji-puji itu memberikan hadiah-hadiah kepada yang memuji-mujinya. Jadi sampai setingkat itu saja percayanya manusia kepada manusia.
kepada manusia si Panggaron tersebut yang ingin diangkat-angkat itu. Dan yang dapat diharapkan dari manusia si Panggaron bisa saja pemberian berupa sebuah mobil atau rumah atau uang senilai 20 kg emas, karena dia saking senangnya dipanggar atau diangkat-angkat atau dipuji-puji. Tetapi benar apa yang ditegaskan pemazmur dengan mengatakan bahwa anak manusia yang mengklaim dirinya dewa pun tidak dapat memberikan keselamatan. Se'en lo tesua. Tak satu pun dari manusia itu bisa menjadi Yesua atau juru selamat. Paling-paling hanya sanggup sebagai pahlawan penyelamat bangsa seperti Joshua pengganti Musa. Setiap manusia akan mati, nyawanya melayang, dan kembali menjadi tanah, sebab dia diambil atau dijadikan dari tanah. Bukan hanya manusianya yang lenyap, tetapi juga maksud-maksudnya. Puji-pujian atau balasan puji-pujian yang diberikan, yang dipuji kepada orang yang memuji, yang memanggar itu, lenyap juga. Walau sempat setinggi langit orang yang dipuji, disanjung, dipanggar, dan sempat luar biasa sepak terjangnya, semuanya itu hilang lenyap dan hilang tanpa bekas. Kalau manusia yang dipercaya selalu dipuji-puji, yakinlah bahwa percayanya tidak menyelamatkan, dan puji-pujiannya akan hilang lenyap bersamaan dengan hilangnya atau lenyapnya manusia pemuji dan manusia yang dipuji. Maka pemazmur mengajak kita, mari kita tunjukkan percaya yang menyelamatkan. Saya bilang percaya yang soteris. Dan mari kita lakukan puji-pujian kepada yang kekal itu. Dan puji-pujianmu akan kekal juga di hadapan Tuhan. Jadi alamat pujian kita kalau kepada yang kekal, maka pujian kita itu juga kekal atau diterima oleh yang kekal tersebut. Carilah yang kekal itu dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Yang kelima, bahagianya orang yang mempunyai Allah atau Elohim Yakub, yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus anak Allah sebagai penolong, sebagai eser dan tumpuan harapan. Banyak orang anti-Kristen menuduh orang Kristen mendewakan atau memperilah manusia, yakni Yesus Kristus. Lalu dikatakan orang Kristen menyampaikan puji-pujian dan berhaleluya kepada manusia yang satu ini. Padahal perbuatan seperti itu dilarang menurut kitab suci Kristen, kata mereka. Begitulah tuduhan orang yang tidak mau mengerti dan memahami iman Kristiani kepada Yesus Kristus, dan tidak mau mengenal Yesus Kristus sebagai firman atau Allah yang menjadi manusia, yang dipanggil orang Kristen sebagai Tuhan atau anak Allah. Di sini harus ditegaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah Yakub yang menyatakan diri sebagai manusia demi keselamatan umat manusia. Menyembah dan memuliakan serta bermazmur bagi Yesus Kristus adalah memuliakan Jehovah Elohim, sembahan Abraham, Ishak dan Yakub, kakek moyang bangsa Israel. Dengan demikian kita tidak ragu-ragu untuk mengharap kehidupan kekal darinya, dan akan menolong kita dalam setiap keadaan, terkhusus dalam keadaan kesesakan. Itulah kebahagiaan bagi setiap orang Kristen yang berhaleluya bagi Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih itu. Dan haleluya orang Kristen itu tidak akan lenyap, walaupun dunia ini dan segala maksud-maksudnya lenyap. Yang disembah, dipuji dan dipuja oleh umat Kristen adalah Tuhan yang kekal. Dia adalah satu-satunya juru selamat, penolong, dan tumpuan harapan. Karena dia sudah bertindak dan berjanji. Janjinya itu pasti ditepati, bahwa dia akan menyelamatkan dan menolong orang yang berseru kepadanya. Rumah
rumah atau baitnya adalah rumah haleluya. Orang yang berhaleluya di rumahnya adalah orang yang paling bahagia, karena di sana dia bersama umat dan bersama para malaikat memuja Tuhan, memuji Tuhan. Kepada orang-orang yang berhaleluya itu di rumah Tuhan akan diberi hidup yang kekal, penuh kebahagiaan di surga, dan hidup surgawi yang penuh pergumulan yang membahagiakan di bumi. Hanya Tuhan yang satu ini yang dapat memberikan semuanya itu kepada orang yang berhaleluya di rumah Tuhan. Pahami apa yang dimaksud dengan rumah Tuhan, yakni bait yang kudus, rumah ibadah, dan juga di dalam diri orang percaya sebagai bait Roh Kudus. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus adalah sembahan yang tepat sebagai alamat berhaleluya. Kitab suci sudah memperkenalkan Tuhan sembahan yang Maha Esa dan Maha Pengasih yang disembah umat Kristen dalam diri Jehovah Elohim di zaman Perjanjian Lama, dalam diri Yesus Kristus Anak Allah di zaman penyelamatan dan penebusan dosa dunia, dan dalam Roh Kudus di zaman pemeliharaan dan penganugerahan hidup surgawi dan hidup kekal bagi pengikut Jehovah Elohim Yesus Kristus yang setia sampai mati. Alasan pemazmur mengajak dirinya dan umat Tuhan berhaleluya bagi Tuhan kita yang Maha Esa itu karena karya-karya Tuhan yang sangat dikagumi dan selanjutnya akan ditindaklanjuti. Beberapa karya Tuhan disebutkan pemazmur dalam Mazmur 146 itu begini. Pertama, menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kedua, tetap setia untuk selama-lamanya. Ketiga, menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Keempat, memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Kelima, membebaskan orang-orang yang terkurung. Keenam, membuka mata orang-orang buta. Ketujuh, menegakkan orang yang tertunduk. Bahasa Batak, badirgak halak na tuki. Dalam Bibel dikatakan pahe halak na tuki. 8, mengasihi orang-orang benar. 9, menjaga dan menegakkan kembali orang-orang asing, anak yatim dan janda. 10, membengkokkan jalan orang fasik. 11, raja untuk selama-lamanya. 12, dia Allah umatnya turun-temurun. 12 hal ini telah dilakukan Jehovah di zaman umat Israel Perjanjian Lama. Dan tidak satu pun dari yang 12 itu yang tidak dikerjakan Tuhan dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Semuanya itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Justru Tuhan Yesus Kristus semakin memperjelas dan membuat nyata 12 karya Tuhan tersebut. Roh Kudus menuntun umat Tuhan melanjutkan atau menindaklanjuti karya-karya Tuhan tersebut. Dalam melanjutkan dan menindaklanjuti karya Tuhan inilah umat Tuhan mengasihi, dalam pasal kata Tuhan seperti dalam tema khotbah ini, mengereruti langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tema yang diusulkan demikian kan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berhaleluya bagi Tuhan, memuliakan Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan sepanjang hidup. Umat Tuhan mengereruti, artinya sibuk mengurus pelanjutan dan tindak lanjut daripada karya Tuhan tersebut. Kalau manusia atau umat Tuhan menyadari bahwa Tuhan sembahan mereka yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, tentu saja semua yang dijadikan Tuhan itu terpelihara dengan baik, harus dipelihara dengan baik demi kemaslahatan maupun kesejahteraan umat manusia. Kalau ada di antaranya yang sempat rusak oleh alam atau oleh manusia, umat Tuhan harus bekerja untuk memulihkannya kembali. Misalnya, kalau kayu besi di Kalimantan sudah dihabisi raja kayu di zaman Soeharto, maka umat Tuhan zaman sekarang harus segera bertindak untuk menjaga adanya hutan lindung yang berisi kayu besi di sana, dan mewajibkan masyarakat dan pemerintah menanam kayu besi kembali di sepanjang jalan tol yang dibangun, di sepanjang pinggir jalan kiri kanan, di sepanjang pinggir kiri kanan jalan yang ada di perkebunan-perkebunan yang ada di Kalimantan
dan di pekarangan-pekarangan rumah penduduk. Kementerian Kehutanan harus menyediakan bibitnya ratusan juta pohon. Demikian juga kawasan Danau Toba. Kalau pohon ungil, jior, marati, semerturu, bitatar, bagot atau pakos, yalagudi, alembang, mapu, mobi, motong, sira-sira, poki, sudul, hariara, jabi-jabi, baringin, mabar, adaliman, atarasa, adalehat, dan jenis pohon-pohon khas Toba lainnya dari seluruh daerah kawasan Danau Toba telah habis ditebangi. Selama ini, umat Tuhan harus segera bertindak untuk membibitkannya dan menanamnya kembali di hutan lindung, di daerah hutan kaldera, di pinggir-pinggir jalan, di mana-mana, dan dirawat sampai besar. Pemerintah wajib menyediakan bibit-bibit pohon itu jutaan banyaknya untuk tiap jenis. Rakyat menanam dan memeliharanya. Hanya untuk melihat pohon-pohon seperti itu yang tidak ada di bumi lain di dunia ini, orang atau para turis pasti datang membawa harta kekayaan bagi penduduk Toba atau penduduk kawasan Danau Toba. Danau Toba juga adalah ciptaan Tuhan yang harus dipelihara. Sangat indah kalau Danau Toba bisa dijadikan sebersih Danau Galilea di tanah suci di Israel sana. Dan banyak lagi yang harus dikerjakan. Untuk itulah juga diadakan program bumi bersih sampah plastik, program bumi hijau dan menguntungkan, penanggulangan pemanasan bumi dan lain-lain, program-program lainnya. Tuhan menginginkan umatnya meniru kesetiaannya di mana Tuhan setia terhadap janji-janjinya. Tuhan menginginkan umatnya menegakkan keadilan agar tidak ada orang-orang yang mengalami pemerasan, tetapi mengalami pertolongan dalam perkara-perkara yang dihadapi. Tuhan Yesus telah peduli pada orang-orang lapar, orang-orang terkurung, orang-orang buta, orang-orang yang lemah dan susah. Dan umat Tuhan diinginkan untuk melanjutkan misi ini bukan hanya dengan mengharapkan mujizat terjadi, melainkan dengan ilmu-ilmu baru dan teknologi-teknologi canggih serta pengorganisasi terbaik dan solidaritas yang tinggi. Satu hal yang didambakan Tuhan dilakukan umatnya adalah mengasihi orang-orang benar. Tetapi siapakah orang-orang benar yang dimaksud? Tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang yang percaya dan setia kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa dan Maha Pengasih itu. Kehendak Tuhan yang paling sering diulang-ulang dalam Perjanjian Lama adalah kepedulian bangsa terhadap orang-orang asing, anak yatim dan janda. Tuhan memberikan penanda bahwa umatnya telah mencapai kesejahteraan yang dikehendaki Tuhan, yakni kalau orang asing, anak yatim dan janda benar-benar sama sejahteranya dengan orang sejahtera di kalangan bangsa Tuhan. Pekerjaan ini masih tugas yang harus dilanjutkan pengikut Yesus Kristus. Satu hal yang sangat menggembirakan umat percaya Tuhan sepanjang masa adalah tindakan Tuhan yang membengkokkan jalan orang fasik. Memang banyak orang fasik yang tampaknya dalam hidupnya begitu luar biasa suksesnya. Tetapi yakinlah Tuhan membelokkan jalan orang fasik sukses itu ke neraka. Makanya jalan orang fasik itu sama sekali tidak perlu diikuti. Hanya Yesus Kristus yang harus diikuti. Itu tegas. Yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, berhaleluya berarti mematuhi Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus sebagai Raja untuk selama-lamanya dan sebagai Allah umatnya turun-temurun. Tidak cukup hanya 10 generasi orang kita memuja Jehovah Elohim dalam Yesus Kristus Tuhan, tetapi selama-lamanya sampai akhir zaman. Mematuhi perintah Tuhan sebagai Raja dan memujanya sebagai Jehovah Elohim, Juru Selamat, Pengasih dan Penyayang, merupakan tindakan berhaleluya yang paling indah. Mengharaduti atau mengasihi atau lebih tepatnya konsisten mengurus dengan sungguh-sungguh pelanjutan karya-karya Tuhan dengan tindak lanjut yang lebih luar biasa lagi dari yang sebelumnya adalah haleluya yang paling menyenangkan bagi Tuhan. Haleluya yang paling menambah berkat kepada kita.
meningkatkan kemuliaan kita karena Tuhan mau memberikan kemuliaannya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih Engkau ajar kami berhaleluya dalam arti sungguh-sungguh mengurus karya-karyamu di dunia ini agar berkelanjutan dan dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh manusia, dan tidak ada yang rusak, dan yang rusak dipulihkan Tuhan. Juga manusia-manusia yang sempat rusak, pulihkanlah ya Tuhan. Negara yang sempat rusak, pulihkanlah ya Tuhan. Oleh karena itu, ampuni dosa-dosa kami. Sembuhkan orang-orang yang menderita penyakit. Dan hentikanlah pandemi COVID-19 itu. Terima kasih Bapa, dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami mohon kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.